Halo Tribuners dan juga Sobat WK, Rin Wartiatri Gina, mantan istri Andre Taulani resmi melaporkan mantan asisten rumah tangganya yaitu Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus perlindungan data pribadi, di mana hal itu mengacu kepada ulah dari Herawati yang sering mengunggah isi perabotan, lalu kemudian mobil milik Erin, mantan istri Andre Taulani, dan juga mengenakan kaos milik dari anak dari Erin dan juga Andre Taulani yang diunggah ke media sosialnya selama Herawati bekerja di rumah Erin dari jangka waktu awal April sampai dengan 28 April 2026. Di mana Erin mengaku merasa risih melihat ulah dari Herawati karena hal tersebut bisa mengancam keamanan dari kediamannya. Hal yang ditakutkan oleh Erin, mantan istri Andre Taulani, adalah nantinya muncul hal-hal kriminal seperti maling atau sebagainya, sehingga Erin memilih untuk melaporkan Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan laporan Erin diterima oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Herawati terancam dengan hukuman penjara 4 tahun penjara. Erin menegaskan bahwa tidak ada pintu damai untuk Herawati karena nama baiknya sudah dicemarkan dan juga keamanan dari rumahnya beserta dengan anak-anaknya juga pun terancam, sehingga ia fokus untuk mengawal laporan polisinya agar Herawati masuk penjara. Berikut keterangan dari Erin atau mantan istri Andre Taulani. Bang Sunan boleh? Oke Bang. Ya Bang Sunan, gimana kedatangan hari ini Bang Sunan? Ya, jadi hari ini kedatangan kami bersama tim kuasa hukum daripada Mbak Erin untuk melaporkan seseorang yang kami duga jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sopan, tidak pantas, bahkan cenderung membahayakan klien kami dan keluarganya. Di mana orang yang kami laporkan itu memfoto, mengambil gambar, lalu juga memvideokan tanpa izin, ya, dan mengupload hasil foto-foto dan video tersebut di sosial media yang kami duga milik dia pribadi di Facebook. Ya. Adapun foto-fotonya itu nanti sebentar bisa di. Jadi udah laporan Bang, udah resmi laporan Bang. Sudah resmi laporan. Ya. Nanti biar saya jelasin satu-satu bahwa alat bukti kami yang sudah kami serahkan tadi adalah bukti-bukti bahwa di mana sosial media tersebut yang kami duga milik orang yang kami laporkan ini memasang, memposting foto daripada kediaman milik klien kami, kendaraan yang juga milik klien kami, dan juga putra-putri dari klien kami. Sehingga klien kami saat ini juga khawatir karena informasi yang harusnya data-data pribadi tersebut tidak disebarluaskan atau diupload di sosial media, membuat klien kami khawatir akan keselamatan dan dari adanya kemungkinan upaya-upaya tindakan kriminal terhadap klien kami. Adapun alat buktinya, Tobi sampaikan. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Hari ini kita telah melakukan laporan polisi atas terlapor dengan inisial H, ya, di mana atas tindakan dan peristiwa tersebut terjadi adanya penyebarluasan berupa perlindungan data pribadi, yang mana dalam hal ini dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi kami dengan dugaan tindak pidana mengenai laporan Undang-Undang Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2. Nah, yang dimana tadi sudah kita berdiskusi dengan pihak konseling maupun SPKG bahwanya apa yang diupload, apa yang disebarluaskan, apa yang dilakukan oleh terlapor inisial H ini menyebarluaskan, mengupload foto yang mana foto tersebut adalah mobil kepemilikan dari klien kami.
Oleh karena itu, atas dasar peristiwa tersebut, kami melakukan upaya hukum yang saat ini sedang kami lakukan proses pendekatan mencari keadilan berdasarkan hukum atas klien kami. Karena itu kami berharap kepada pihak kepolisian untuk secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Ya, silakan nanti kepada yang saudara terlapor untuk kooperatif atas peristiwa yang terjadi. Jadi kita lihatkan. Jadi kita kalau di blur ya yang data pribadi klien. Ini undang-undang perlindungan data pribadi, di mana klien kami dalam hal ini menyangkut hal-hal seperti yang disampaikan, salah satunya adalah tentang kendaraan yang memiliki plat nomor. Gitu. Sangat jelas ya. Tahan bang. Tahan dulu. Oke. Sini bang. Kiri bang. Nah gitu bang. Kanan bang. Kanan bang. Kanan bang kanan. Oke. Kiri jangan. Nah, yuk. Lanjut bang. Lanjut bang. Pasalnya bang. Itu tadi diutarakan pasal itu Undang-Undang Data Pribadi Konsumen pasal 65 ayat 2 itu pasal 67 ayat 2 dengan ancaman hukuman berapa Pak? Ancamannya itu 4 tahun ya, dan ada denda dalam tanda petik 4 miliar. Dendanya 4 miliar ya? Ya. Nah, berarti siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar sesuai dengan undang-undang. Mbak Erin, menutup pintu damai nggak Mbak Erin? Karena nama baik saya sudah sangat terancam, tercemar. Pokoknya nama baik saya jadi jelek seperti ini ya. Walaupun dia misalnya Mbak Erin misalnya bersujud, mohon maaf nangis itu Mbak Erin. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting dia kasih tahu siapa yang nyuruh. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dia sudah ngaku, proses laporan cabut bang? Ya yang penting dia kalau memang ada yang nyuruh, ya orang yang kita laporkan ya harus jujur lah. Gitu. Jangan gara-gara yang nyuruh orang yang kita laporkan jadi masuk penjara, dan itu aja intinya. Berarti abang dan Mbak Erin mencurigai satu nama dong? Ya, Loh, saya nggak sebut satu nama atau 2 nama atau 3 nama. Ini kan kalau ada yang nyuruh, gitu loh. Ini kalau ada. Kalau ada syukur, kalau nggak ada lebih syukur, kan gitu. Ya. Tapi berarti ada Ya, kecurigaan juga. gini, biarkan kami sudah melapor, artinya kami sudah percaya dengan profesionalisme penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa siapapun yang nanti dapat dibuktikan atau terbukti di balik ini semua, atau siapa memerankan peran apa sebagai apa, siapa yang nyuruh, siapa yang melaksanakan apa, nanti kan akan terlihat. Saya yakin akan semua akan terang benderang. Mau tanya, ini kan ada tadi disebutkan juga menggunakan barang orang pribadi dan juga mengambil foto-foto pribadi. Ini penemuannya ini didasarkan sejak kapan, mungkin bisa disampaikan? Sebelum Herawati ini keluar dari rumah saya udah tahu. Ya, jadi begini ya, bisa ditambahin ya. Jadi begini, peristiwa ini terjadi ketika terlapor ataupun saudari H ini dia melakukan penguploadan ataupun penyebaran video tersebut melalui akun Facebook, yang mana objek yang diupload tersebut, objek yang disebarkan tersebut ataupun yang di videokan tersebut adalah objek data pribadi, sehingga menurut kami hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Nah, ini undang-undang perlindungan data pribadi mengatur itu, sehingga dengan kehadiran kami ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, kami melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terlapor ini, yang mana terlapor ini adalah saudari H, gitu loh. Jadi jelas peristiwanya ada, objeknya ada, korbannya juga ada, gitu loh. Itu yang mengatur ya. Kak Erin kan tadi katanya udah tahunya sebelum Herawati keluar ya, tapi udah melakukan mungkin teguran atau ada niatan melapor sebelum Herawati keluar? Sebelumnya saya udah melakukan teguran ke yayasannya diganti. Jawabannya apa? Masih dia pencariannya itu jadi nggak serius, pencarian penggantinya tuh nggak serius saya. Tapi nggak jawaban dari kalau nggak salah yang bersangkutan merasa betah ya? Iya.
Tapi Kak Erin ini kan menyangkut ada anak-anak juga di upload. Mungkin anak-anak sempat komplain juga nggak sih ke Kak Erin? Gimana mungkin tanggapan mereka? Dia kesal, mama ini kenapa ya, maksudnya foto aku kan aku aja nggak pernah posting, lihat aja Instagram anak saya kosong gitu yang gede kan, pokoknya ya privacynya parah tadi. Mbak Erin setelah ada Apalagi pemberitaan, lagi pakai baju rumah kan. Mbak Erin setelah ada pemberitaan ini Sedikit-sedikit semakin menambahkan sulit juga Mbak ya. Erin untuk mencari ART Mbak Erin. Sedikit menambahkan juga. Salah satunya adalah memposting ya dalam tanda petik baju anak dari Bu Erin gitu loh. Dan saya yakin dan percaya semua ibu dan semua emak-emak juga dari Sabang sampai Merauke pasti tidak berkenan baju anaknya dipakai oleh orang lain gitu loh. Dipakai dan diposting. Dan diposting. Jadi saya rasa wajar menegur hal itu gitu. Bukan begitu Mbak ya? Erin, Mbak Erin, karena ada pemberitaan ini semakin sulit nggak mencari ART, kan kabarnya juga ada yang mengatakan kalau Mbak Erin sudah diboykot dari yayasan-yayasan untuk cari ART. Di blacklist nih Mbak dari yayasan-yayasan. Ini ya, Berarti nggak kesulitan lagi Mbak salah ya? satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova anak saya. Oh, bajunya apa? Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan klien kami ini Bu Erin ini itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu emak-emak se-Indonesia gitu. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Dan nggak Izin. cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Ini yang video. Oh, dia. Anak pertama. Oh, iya. Kenzi yang dimana di fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seseorang yang berinisial H ya, karena di sini jelas namanya ya, nama akunnya ya. Nah, fotonya diupload di sosial media, di Facebook tanpa izin dan hak, lalu juga dengan caption nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Nah, pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut gitu kan? Nah, ini kan jelas